ada beberapa permintaan saya untuk menafsir puisi yang berjudul Sajak Buat Negaraku, karya Kreapur. Puisi ini adalah puisi wajib untuk lomba FLS 2N tingkat SMA. Tafsir ini tentu saja adalah tafsir saya sendiri, versi saya. Jadi kalau Anda punya tafsir yang berbeda, silahkan. Karena memang kerja sebagai pembaca itu menafsir puisi, dan tafsir puisi bisa sangat kaya. Nah, ini tafsir saya. Jadi kalau dibaca dari judulnya Sajak Buat Negaraku, itu jelas bahwa puisi ini ditujukan untuk negara. Negaraku di situ, aku lirik di situ negara, bisa negara siapa saja, negara aku, negara kita, gitu ya. Nah, di dalam konteks Sajak ini tentu saja karena Kreapur adalah orang Indonesia, ya, kita bisa mengasosiasikannya pada negara Indonesia. Oke, Sajak Buat Negaraku itu sudah ada dalam bayangan kita bahwa sajak ini dibuat untuk negara Indonesia. Pada bait pertama puisi ini kita bisa baca ya. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan semua punya suara. Nah, di sini ya, 4 baris pertama, 5 baris pertama, saya coba baca bait yang pertama. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan, hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Kalau kita perhatikan, ya, kita simak kata per kata, larik per larik dari puisi ini, maka kita sebetulnya sudah bisa membaca arah dari puisi ini ketika dia menyebut di tubuh semesta tercinta. Di sana ada kuncinya adalah semesta. Ya, kita bayangkan semesta itu alam, ya, bisa arahnya ke sana, sesuatu yang luas, yang besar. Semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Buku-buku negeriku tersimpan. Kenapa buku? Ya, tafsir saya, buku, di dalam buku ada banyak yang tertulis di sana. Ada sejarah, ada kehidupan sosial, kehidupan budaya, ada realitas di sana, gitu ya. Buku-buku ya, negeriku, ya, tentu saja realitas yang terjadi di negeriku Indonesia itu. Oke, setiap gunung-gunung dan batunya, oke, ini sangat jelas ada gunung-gunung, ada batu, padang-padang, hutan, semua punya suara. Nah, yang perlu kita tafsir adalah semua punya suara. Ya, tafsir kita tentu saja bisa saja mengatakan bahwa semua yang gunung-gunung, batu, padang-padang, hutan itu punya suara. Artinya dia sebetulnya bisa bicara. Dia bisa bicara dan mestinya manusia ini mendengar apa yang dia bicarakan. Gitu ya. Nah, kemudian semua terhampar biru di bawah langit. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Jadi semua yang diceritakan tadi, yang dideskripsikan tadi, ada gunung-gunung, ada batu, padang, semua terhampar biru di bawah langitnya. Biru, ya, kenapa dia mengambil warna biru di situ? Tentu saja dia ingin menggambarkan tentang sebuah alam yang mestinya serasi, alam yang indah, gitu ya, di bawah langitnya.
Nah, ini jelas ya deskripsi dan apa namanya tafsir kita di 5 baris awal ini jelas mengarah kepada bagaimana dia ingin menceritakan tentang alam Indonesia ini yang sangat indah. Tapi hujan selalu tertahan. Tapi ini mulai ada konflik di sana. Tapi hujan ya, di dalam keindahan ini, tetapi ada hujan yang selalu tertahan di dalam Topan. Jadi sesuatu yang belum lepas, tertahan dalam Topan, hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Jadi binatang-binatang liar ini yang dia maksud adalah ya binatang-binatang yang ada di dalam hutan, ya, di padang-padang itu ya. Tapi kemudian dia mengembara dan terjaga di tikungan setiap kota-kota. Kenapa kota-kota? Ya, saya atau kita bisa menafsirkan bahwa binatang-binatang itu kalau kita lihat realitas hari ini turun ke kota-kota, turun ke pemukiman karena rumah dia ya di hutan, di padang itu sudah tergerus oleh kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan mereka. Jadi ini juga bicara tentang kerusakan lingkungan, tentang fenomena binatang-binatang liar yang turun ke kota-kota atau ke pemukiman-pemukiman. Ya, di kampung saya itu banyak sekali terjadi di Riau ini, di Sumatera. Gajah turun ke pemukiman. Kira-kira gambarannya begitu, dan dia akhirnya mengembara di kota-kota gitu ya, di tikungan kota-kota. Ya, mengembara karena dia tidak jelas lagi kemana mau pergi, rumahnya sudah tidak ada. Dia kemudian pergi ke kota-kota yang dimana manusia tinggal. Itu bait pertama, saya kira arahnya jelas. Oke. Nah, di bait kedua, di antara gebalau dan keramaian tak bertuan, tentu ini juga merujuk kepada bait yang pertama tentang kota-kota. Di sana ada gebalau, di sana ada keramaian, gitu ya. Pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Nah, kita bisa lihat catatan akhir, di sana ada kata kunci, kemudian merontokkan daun-daun, ya, kemudian semua akan menangis, semua akan menangis. Nah, ini tentu saja efek dari apa yang terjadi pada yang dikatakan di bait pertama ya, tentang kehancuran lingkungan. Ya, kita bisa mengarahkan ke lingkungan, tentang hujan yang tertahan dalam Topan, binatang-binatang liar yang tadi pergi mengembara ke kota-kota. Nah, catatan akhir ini ya, bisa saja adalah akhir dari perjalanan dunia ini, akhir dari kehidupan manusia, ya, akhir dari satu zaman, akhir dari satu abad, ya, akhir dari satu kehidupan. Jadi bisa saja banyak tafsirnya. Merontokkan daun-daun, tentu kita bisa bayangkan bagaimana daun yang rontok, ya, daun yang hijau itu rontok, kemudian gundul gitu ya, tinggal ranting-rantingnya saja, tinggal pohon-pohon yang tanpa daun misalnya, dan semua akan menangis. Ini jelas bahwa semua akan menangis. Ada rasa kesedihan itu, semua orang nanti akan menangis karena ini gitu. Dan kita lihat kemudian dia di dalam puisi ini diperkuat lagi dengan laut akan berteriak dengan gemuruhnya, ya. Rumput mencambuk desaunya, siang meledak dengan mataharinya gitu ya. Ini 3 hari puisi ini jelas memperkuat ya, kejadian ini, chaos ini gitu ya. Laut akan berteriak, laut akan marah gitu ya, dengan gemuruh, rumput mencambuk ya. Jelas ini sebuah kekacauan ya, yang terjadi. Siang akan meledak dengan matahari jadi panas terik itu kira-kira. Jadi kita bisa membayangkan ini, mengimajinasikan ini, beberapa kejadian ini dengan apa yang terjadi hari ini sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Musim-musim dari kuburan akan bangkit. Kita mungkin bisa saja bagi orang Islam misalnya ada kebangkitan di sana. Kalaulah ini diibaratkan sebagai satu kejadian kiamat misalnya gitu ya. Nah,
musim-musim dari kuburan akan bangkit. Musim-musim ini bisa saja semua musim yang ada dalam realitas kehidupan, semua zaman yang ada dalam realitas kehidupan kita, ya, yang sudah mati, ya, masa lalu, gitu ya, ada kuburan di sini dan kemudian akan bangkit itu semua. Yang bangkit itu semua akan bersujud, semua akan bersujud berhenti untuk keheningan. Jadi selesai, orang kemudian masuk ke dalam ruang keheningan dan memeriksa dirinya, ya, berkontemplasi, memeriksa dirinya, mengevaluasi dirinya, bahwa orang-orang bisa saja menjadi para pendosa, gitu ya, para pendosa, dan dia harus mengevaluasi dirinya, mengoreksi dirinya. Nah, jadi di dalam bait kedua ini jelas, ya, bahwa dia menceritakan tentang keadaan yang chaos itu, kerusakan-kerusakan itu berakibat banyak, ya, sehingga manusia sendiri yang akan mengalami hal itu. Nah, kemudian pada bait terakhir, pada bait ketiga, pada yang bernama keheningan itu, jadi dia pada yang disebut sebagai dalam suasana mengoreksi diri, mengevaluasi diri itu di dalam ruang keheningan, semua akan berlabuh, ya. Semua akan berlabuh, semua akan menuju ke sana, gitu ya. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Jadi ini juga optimisme, ya, optimisme juga, ya, optimisme yang ingin disampaikan bahwa bangsaku ini meskipun dalam porak-porandaan seperti itu, kalau memang terjadi seperti itu, nah di dalam keheningan itulah tadi bangsaku itu, ya, siap, ya, rakyatnya ini siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya, gitu, dan bayi-bayi memiliki pisau di mulut, dan tetapi tetap menghadirkan satu kenyataan ambiguitas di sana, satu kenyataan paradoks, gitu ya, karena puisi selalu ingin menghadirkan ambiguitas, gitu, menghadirkan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Nah, misalnya pada bayi-bayi memiliki pisau di mulutnya, itu kan kita bisa berimajinasi ini metafora bayi-bayi memiliki pisau di mulutnya. Itu pisau di mulut bayi itu bisa kita bayangkan seperti apa tajamnya mulut bayi itu. Bayi di sana bisa saja generasi-generasi baru yang lahir itu, dan dia siap untuk melakukan perubahan-perubahan, ya, bisa begitu. Nah, tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka lama. Jadi aku hanya siap dengan puisi. Si aku tadi, aku lirik ini, dia ingin memberikan kontribusinya juga. Itu di sini bisa saja si aku ini adalah seorang penyair, atau bisa saja si aku adalah seseorang yang bukan penyair tetapi dia hanya punya puisi, ya. Aku hanya siap dengan puisi bulan terguncang. Puisi bisa mengguncang bulan, ya. Puisi, dia ingin mengatakan bahwa puisi juga berkontribusi terhadap perjuangan di negara ini, berkontribusi terhadap pembangunan, gitu ya, di negaranya, dan puisi itu memiliki kekuatan tersendiri. Kata-kata memiliki kekuatan tersendiri. Menetes darah hitam dari luka lama, ya. Darah hitam di situ kita bayangkan darah hitam, bukan darah merah. Itu akan berbeda asosiasinya, gitu ya. Dan kemudian dari luka lama. Luka lama sesuatu yang terjadi di masa lalu, ya, terjadi di masa lalu, tetapi dia masih terus meneteskan darah hitam. Itu kita bayangkan hitam yang pekat. Ini juga terkait bagaimana semangat, ya, semangat berjuang, ya, semangat untuk membela negaranya meskipun kontribusinya, ya, melalui puisi, melalui kata-kata. Jadi sajak buat negaraku, gitu ya. Kalau kita mau menafsirkan adalah sebuah sajak yang ditulis
ya, untuk membangkitkan optimisme si aku lirik atau si pembaca puisi ini untuk ikut berjuang membangun negaranya meskipun dalam problematika kehidupan yang demikian rumit, ya, demikian kompleks seperti dia deskripsikan, dia utarakan di dalam kata-kata di dalam bait-bait puisi ini. Saya kira itu tafsir saya. Kita bisa mendiskusikan tafsir ini. Anda mungkin punya tafsir sendiri, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar tafsir Anda itu. Dan mari kita memperkaya tafsir-tafsir puisi kita dengan bebas, dengan bahagia, gitu ya. Dan tentu saja yang penting kita tetap selalu sehat, berpikir positif. Selamat berlomba, selamat menafsir puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.